Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita lanjutkan kajian kitab kita tiap Jumat pagi mengenai fikih, yang mana kali ini kita akan membahas bagaimana ketentuan menggunakan emas dan sutra. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita hadiahkan Fatihah ini untuk para guru, para masyayikh, orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina, khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Fawad As'ad wa Syekhuna Zafir Munawar wa Syekhuna Kiai Harir Abdul Azim wa Syekhuna Kiai Muzakir Ridwan wa Hadratu Syekh Hasim Asy'ari, summa khususan ila Syekh Musannifatul Qarib Mujib wa khususan ila Syekh Musannif Takrib wa nafa'ani bi ulumihi ma fid dharaini syaulilalahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pagi hari ini mengenai ketentuan memakai emas dan sutra, sebagaimana saya sudah janji minggu-minggu lalu mengenai sholat khauf yaitu sholat dalam keadaan takut, saya janji untuk memperbaiki mensinkronisasi kembali tata laksana bagaimana tata cara sholat khauf. Nah, ini saya sudah menarasikan sesuai urutan yang berada dalam kitab. Saya hanya baca, setelah itu kita lanjut ke pembahasan inti pada pagi hari ini. Sholat khauf atau sholat dalam keadaan takut. Sholat ini biasanya dilaksanakan ketika peperangan dan lain-lain. Sholat khauf ini dibagi menjadi 3 macam. Ada yang pertama, sholat ketika musuh itu bukan berada dari arah kiblat. Yang kedua, ketika musuh berada di arah kiblat. Dan ketiga, ketika keadaan yang sudah berkecamuk, artinya sulit dikendalikan dalam peperangan. Nah, keadaan yang pertama yaitu ketika musuh berada di arah kiblat. Bagaimana tata cara sholat dalam keadaan ini? Yang pertama, imam membagi makmum menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menghadap ke arah musuh, dan satu kelompok berada di belakang imam dan sholat bersama imam. Kemudian yang kedua, imam dan makmum di belakang imam. Imam dan makmum di belakang imam sholat bersama dari rakaat pertama. Kemudian ketika sama-sama berdiri di rakaat kedua, makmum yang ada di belakang imam itu menyempurnakan sholat rakaat kedua dengan sendirinya hingga salam sendiri. Kemudian segera bergantian dengan kelompok kedua yang sedang berjaga-jaga. Kemudian imam ini menunggu jamaah pada kelompok yang sedang berjaga-jaga untuk bergabung. Kelompok kedua memulai sholat rakaat pertama secara berjamaah dengan imam pada rakaat keduanya imam. Kemudian ketika mereka sampai pada tasyahud, otomatis makmum yang baru bergabung dari yang menjaga musuh tadi itu, makmum yang baru bergabung berdiri menyempurnakan kekurangan rakaat keduanya. Kemudian imam menunggu makmum untuk sama-sama salam dan mengakhiri sholatnya. Itu yang pertama, keadaan ketika musuh bukan berada di arah kiblat. Kemudian yang kedua, ketika musuh berada di arah kiblat. Jadi keadaan yang pertama ketika musuh bukan berada di arah kiblat. Kemudian yang kedua adalah ketika musuh berada di arah kiblat. Maka di sini imam membagi makmum menjadi 2 shaf. Imam bertakbiratul ihram secara berjamaah dan mengikuti seluruh gerakan imam, baik shaf pertama maupun shaf kedua. Nah, ketika sujud, maka shaf yang satu saja yang sujud, kemudian shaf yang satu menunggu, berjaga-jaga. Ketika shaf yang
sujud bangun dari sujud bersama imam, maka shaf yang kedua menyempurnakan rakaat hingga berdiri. Begitu juga ketika di rakaat kedua. Nah, imam menunggu shaf yang menyempurnakan rakaatnya di tasyahud, kemudian salam dan mengakhiri sholat bersama-sama. Jadi perbedaan gambaran yang pertama dan kedua itu, kalau gambaran pertama hanya kelompok pertama aja yang mengikuti imam, artinya terpisah dari barisan sholat. Kemudian kalau macam yang kedua ini, itu sama-sama kelompok pertama dan kedua sama-sama bergabung di dalam satu barisan imam. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu sholat dalam keadaan yang sangat takut dan berkecamuk perang. Nah, ini sholatnya bagaimana? Yaitu sholat sebisanya, baik dalam keadaan berjalan, berkendara, baik menghadap kiblat maupun tidak. Referensi tetap sama kayak kemarin, Fathul Qorib. Baik, kita lanjut pembahasan inti kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yahrumu dan haram ala rijali atas laki-laki, ala rijali bagi laki-laki apa yang haram, lubusul hariri apa memakai sutra, memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Dan haram juga takhattumu apa bercincin, memakai cincin bidzahabi yang bidzahabi dengan emas, bercincin dengan emas. Wa yahillu dan halal apa lubsul hariri wa takhattumu bidzahabi lin nisa'i bagi perempuan. Wa qalilu dzahabi dan adapun sedikitnya emas, wa katsiruhu dan banyaknya emas, fit tahrimi ialah dalam keharaman, sawaun ialah sama saja. Wa idza kana dan apabila ada ba'du thawbi apa sebagian baju, ibrisiman itu sutra, wa ba'duhu dan hale dan adapun sebagiannya lagi kutunan itu kain katun, au katanan atau kain linen, jaza maka boleh lubsuhu apa mengenakan pakaian tersebut, malam yakun selama tidak ada al ibrisimu apa sutra goliban itu lebih banyak. Jadi pasal ini memang teksnya sangat pendek, namun pembahasannya cukup luas. Jadi kita bahas tentang ketentuan memakai emas dan sutra, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, menurut kitab takrib ini mengatakan bahwa seorang laki-laki itu haram memakai pakaian yang terbuat dari sutra, begitu juga haram menggunakan cincin yang terbuat dari emas, gitu. Kalau zaman dahulu para laki-laki itu terkenal dengan cincinnya. Jadi ketika mereka mengenakan cincin yang terbuat dari emas, menurut syariat Islam itu tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi ini ya, berkalung dari emas juga tidak boleh. Pokoknya tidak boleh menggunakan emas, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan perempuan? Nah, alhamdulillah namanya juga perempuan, lin nisa, itu hukumnya halal, itu diperbolehkan. Sebagaimana kita ketahui, ada sebutan untuk perempuan itu banyak. Di dalam bahasa Arab ada yang menyebutkan perempuan dengan sebut nisaun, ada juga yang menyebutkan perempuan dengan mar'atun. Yang mana kalimat mar'atun ini berasal dari kata mir'ah, cermin. Perempuan itu suka bercermin, suka berhias diri. Makanya penyebutan untuk perempuan itu menjadi mar'ah dari kata mir'ah, kayak gitu. Jadi dalam konteks ini perempuan itu dibolehkan menggunakan harir, menggunakan pakaian dari sutra, dan juga boleh menggunakan emas, kayak gitu, baik di gelang, di cincin, rantai gitu, boleh. Nah, ketentuan bagi laki-laki, baik itu emasnya sedikit saja ataupun apalagi banyak, itu tetap haram, kayak gitu. Jadi menurut syariat Islam, bagi seorang laki-laki itu tidak boleh sama sekali menggunakan
cincin yang terbuat dari emas, meskipun kadar emasnya sedikit, tidak boleh. Terus apa yang boleh? Itu juga ya kalau bisa tembaga. Karena kalau saya bilang perak juga itu ada ketentuannya, gitu. Hanya referensi di sini tidak menyebutkan kata perak. Harus ada campuran, peraknya kadarnya 25%, terus tembaganya sekian, itu boleh. Atau emas tidak boleh sama sekali, seperti itu. Kemudian bicara tentang kain sutra atau baju yang terbuat dari sutra. Nah, di sini menyebutkan kalau seandainya pakaian yang kita gunakan ini berasal dari kain sutra, berasal dari benang sutra, kemudian bercampur dengan kain yang lain, seperti bercampur dengan kain katun, kain linen, asalkan sutra ini tidak dominan di situ. Artinya kadar sutra di dalam kain atau baju yang kita pakai itu tidak dominan. Maka di sini jaza, hukumnya boleh, gitu. Artinya boleh digunakan. Jadi laki-laki boleh saja menggunakan sutra, kan asalnya bahwa sutra itu tidak boleh digunakan bagi laki-laki. Ya boleh saja dia menggunakan baju yang terbuat dari sutra asal kadar benang sutra di dalam baju tersebut tuh sedikit dominan kain yang lain daripada sutranya, kayak gitu. Kemudian di dalam kitab ini menyebutkan beberapa kata yang sama maknanya, yaitu sutra. Ada kata harirun, kemudian ada kata ibrisimun, kemudian ada kata kozun. Nah, kenapa saya menyebutkan 3 kata ini? Karena di dalamnya sini sedang menjelaskan tentang kalimat harirun, kemudian ada kozun, kemudian ada ibrisimun. Nah, ini menjadi catatan buat saya dan buat kita semua. Kok pengarang kitab atau ulama-ulama terdahulu mereka menyebutkan kalimat yang berbeda namun maknanya sama sutra. Ada sutra harir, ada sutra ibrisim, ada sutra kozun. Nah, perbedaannya apa? Jadi saya sempat diskusi sama teman-teman saya dari Mahat Ali tadi, bahwa salah satu menyebutkan sulit, penjelasannya masih belum didapat. Tapi menurut kalau kita maktub kepada guru kita, itu ketika mereka mengartikan, mereka menyebutkan seperti ini. Seperti harirun, mereka menyebut sutra harir. Ibrisim, mereka menyebut sutra ibrisim. Kemudian kozun, mereka menyebut sutra kozun. Kenapa mereka menyebutkan seperti ini? Karena dari segi nama saja itu sudah berbeda. Pasti maknanya juga berbeda. Seperti itu. Pasti pemahamannya juga berbeda. Kalau memang sutra ya cukup harirun aja gitu, atau ibrisimun. Tapi ulama mengklasifikasi harirun, ibrisim, dan kozun. Nah, kemudian saya tidak cukup berdiskusi pada satu teman, saya diskusi ke teman yang lain lagi. Akhirnya ada salah satu teman saya mengatakan bahwa harirun ini adalah kadar sutranya itu sekitar 75%. Jadi penyebutan kata sutra, harirun, ibrisim, dan kozun itu dari kadarnya, kadar sutra. Kayak gitu. Kalau harirun kadar sutranya 75%, kalau ibrisimun itu kadar sutranya 100%. Makanya disebut ahsanul harir. Paling bagusnya sutra itu adalah ibrisim, karena memang 100% sutra, tidak ada campur kain yang lain-lain, tidak ada campuran benang yang lain-lain. Sedangkan kozun ini adalah sutra juga, namun sutranya itu bercampur dengan kain yang lain. 50% sutra, kemudian 50% kain yang lain, kayak gitu. Inilah pembahasan kita pada pagi hari ini, karena memang pasal ini sangat sedikit, namun menurut saya ini sangat berarti, sangat bermanfaat, karena ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini mengenai sutra dan emas adalah
hal yang paling dekat dengan manusia. Emas dekat dengan kita, sutra juga ini kan berkaitan dengan pakaian yang kita kenakan kayak gitu. Jadi penting kita pahami bersama. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.